Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, para ahli kesehatan di dunia sepakat bahwa vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan merupakan cara jitu untuk keluar dari pandemi COVID-19. Di Indonesia pun mulai terlihat nyata hasilnya. Jumlah pasien yang terinfeksi oleh virus perlahan menurun seiring dengan berjalannya program vaksinasi dan kedisiplinan warga memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 18 Desember 2021 dengan tema Lindungi Anak dari Corona. Kami mengundang partisipasi Anda melalui telepon interaktif di nomor telepon 021 583 99100. Editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak di MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar juga bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi dalam editorial Media Indonesia pada hari ini. Pemirsa, untuk membahasnya mengenai tema kita pada hari ini, saya sudah ditemani dengan anggota di redaksi Media Group, Kania Sutisnawinata. Mbak Kania, selamat pagi Mbak Kania. Selamat pagi Egan. Apa kabar Mbak Kania? Kabar baik Egan. Kabar belum baik. libur Egan? Puji Tuhan, baik. Mbak Kania, sebelum kita berbahas mengenai pentingnya vaksinasi untuk anak, kita akan membahas dulu beberapa informasi utama di Harian Media Indonesia pada hari ini. Ini adalah hal yang kemudian juga bisa katakan membuat vaksinasi anak semakin penting, Mbak Kania, karena di akhir tahun nanti ada aktivitas yang mungkin diperkirakan sangat diwaspadai begitu ya, perjalanan menuju ke sejumlah daerah. Dan ada dorongan nih Mbak Kania bahwa sebaiknya dilarang saja deh mudik di libur Natal dan Tahun Baru. Sebaiknya apakah memang dilarang Mbak Kania? Sebaiknya dilarang atau tidak ya kita melihat perkembangan saja ya. Karena kan pada intinya memang sejak terdeteksinya kasus Omikron pertama di Indonesia, antisipasi kewaspadaan itu harus ditingkatkan gitu. Bahwa kemudian sekarang memang belum ada kebijakan yang memberlakukan soal larangan mudik. Nah ini yang kemudian perlu dipertimbangkan ulang ya. Karena sebenarnya bukan perjalanan keluar daerahnya atau apa ya, tapi kan soal kerumunan yang ditimbulkan ketika berliburan misalnya di tempat wisata, kemudian pergantian tahun baru seperti kita ketahui itu adalah aktivitas yang biasanya dilakukan karena kerumunan ini yang kemudian sebenarnya harus diantisipasi agar tidak menimbulkan penyebaran kasus gitu. Seperti itu. Nah, antisipasinya ya ini kan sedang dipertimbangkan. Pada intinya kebijakan itu harus selalu dinamis mengikuti dengan kondisi saat ini. Tapi pengalaman kita menghadapi libur panjang itu bagaimana Mbak Kania? Menghadapinya apakah memang seingat saya Mbak Kania, kita memang belum berhasil ya melewati libur panjang sebelumnya ya, tanpa diikuti oleh lonjakan. Tapi jangan lupa cakupan vaksinasi kan semakin luas ya untuk sekarang ini. Itu juga yang kemudian membuat pemerintah kemarin mempertimbangkan agar PPKM level 3 ini tidak diberlakukan. Pada waktu itu kan direncanakan akan diberlakukan untuk mengantisipasi liburan Nataru. Tapi kalau boleh saya sih ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Jubir Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito yang mengatakan bahwa kasus positif COVID-19 pertama yang disebabkan infeksi varian Omikron itu harus menjadi peringatan gitu. Masyarakat harus tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan tapi tanpa kekhawatiran yang berlebihan gitu. Jadi jangan kendor, itulah seperti itulah. Baik. Nggak usah panik begitu ya, tapi yang penting harus waspada. Kita ke halaman kedua Mbak Kania dan juga pemirsa. Ini juga menjadi prioritas pengesahan Undang-Undang TPKS harus menjadi prioritas. Sayangnya kemudian proses legislasinya tersendat. Akhirnya ini kan belum membuat masuk. banyak orang bertanya-tanya kenapa sih kok susah sekali begitu ya untuk mengesahkan undang-undang ini padahal tingkat urgensinya sudah sedemikian tinggi Mbak Kania. Betul. Saya sendiri juga kurang paham apa yang terjadi begitu ya. Artinya kalau kita lihat kan sebenarnya pembahasannya dari usulan itu dari 2016 loh. 5 tahun kemudian susah sekali gitu untuk memasukkan ke rapat paripurna untuk pengesahan gitu. Lagi-lagi kita tidak tahu apa yang terjadi di belakang layar gitu ya. Namanya panggung politik itu kan ada depan layar, ada belakang layar gitu. Nah, tapi kalau melihat dari tingkat urgensinya rasa-rasanya tuh sekarang kita harus bertanya gitu, di mana kepedulian dari para anggota DPR yang terhormat ini gitu. Apakah mereka menyadari gitu kalau kemudian ini ditunda-tunda ya korban kekerasan itu kan sekarang semakin meningkat jumlahnya. Ini kita bicara perempuan ya, perlindungan terhadap perempuan dan anak, dan undang-undang ini, rancangan undang-undang ini kan sebenarnya untuk menjamin hak-hak korban dan bagaimana
kasus-kasus seperti ini tidak berulang kembali begitu loh. Nah, mau nunggu sampai kapan lagi? Itu sih pertanyaannya gitu. Nah, ini bicara soal keberpihakan, kepedulian gitu. Jadi kita coba ketuklah pintu hati dari para anggota DPR. Iya, semoga betul-betul terketuk begitu ya Mbak Kania, dan kemudian bisa disahkan dengan segera. Iya. Kita ke informasi utama lainnya di harian kita pada hari ini berkaitan dengan operasi SAR korban Semeru yang dihentikan, Mbak Kania. Ini sudah memasuki hari sudah berlangsung selama 13 hari dan kemudian sesuai dengan aturan proses evakuasi memang hanya berlangsung sampai 14 hari. Berarti ini konsentrasinya selanjutnya adalah ke proses relokasi begitu ya, Mbak Kania ya? Nah ini bagaimana kemudian yang harus kita cermati dalam proses prioritas selanjutnya di penanganan bencana Semeru ini? Kalau untuk pemberhentian operasi SAR ini menjadi catatan juga ya untuk disampaikan bahwa ini kan yang kemudian menjadi pertimbangan adalah soal efektivitas gitu ya, karena dikatakan bahwa dalam kondisi seperti saat ini 14 hari setelah kejadian itu sangat kecil kemungkinan korban masih dalam kondisi hidup gitu ya. Tapi bukan berarti tidak akan bisa diaktifkan kembali kalau misalnya memang ada tanda-tanda gitu. Nah, jangan lupa juga bahwa status Gunung Semeru itu sudah ditingkatkan lagi ya menjadi level 3 gitu. Jadi ini peringatan juga bagi warga yang masih tinggal di sekitar situ, dan bagaimana dengan korban gitu yang tidak mau kembali lagi ke lokasi bencana gitu ya. Kemudian sekarang dikatakan akan direlokasi. Yang perlu diperhatikan ya pastinya ya soal lokasinya mau di mana gitu kan, dan bagaimana kesiapan dari warga dan bagaimana anggarannya gitu kan, siapa yang harus menanggung anggarannya dan lain sebagainya. Itu beberapa menunggu, hal. mereka juga mau tinggal di mana begitu ya? Iya, sembari menunggu juga mereka harus tinggal di mana, karena katanya korban sudah tidak mau lagi kembali, dan memang karena lokasinya juga sudah hancur gitu ya, tidak ada lagi rumah dan lain sebagainya di mana mereka bisa kembali gitu, dan nampaknya ada trauma juga ya yang dialami oleh warga yang menjadi korban. Oke, baik, kita tunggu nanti perkembangan selanjutnya penanganan bencana Semeru. Kita ke tema kita pada hari ini, Mbak Kania, lindungi anak dari corona. Mbak Kania, kenapa kemudian vaksinasi untuk anak ini memang sangat penting ya, urgensinya sangat tinggi punya sekarang? anak nggak? Punya anak, umurnya 6 tahun, Mbak Kania. Umurnya 6 tahun, juga pas menjadi banget. salah satu orang yang menunggu-nunggu mengenai vaksinasi Betul, ini kan gitu. sudah ditunggu-tunggu sekian lama oleh orang tua yang punya kepedulian ya, paling pastilah peduli gitu ya. Tapi kan memang kemarin itu masih ditunda-tunda karena memang yang diprioritaskan itu adalah kelompok lansia terlebih dahulu, kemudian kelompok usia produktif dan lain sebagainya. Nah, dengan perkembangan seperti sekarang ini, apalagi varian Omicron sudah terdeteksi ada di Indonesia, rasa-rasanya memang ya sudah harus dibuka luas lah gitu kesempatan vaksinasi, termasuk usia anak gitu, 6 sampai dengan 11 tahun itu sudah resmi dimulai per 14 Desember kemarin, total sasarannya sebesar 25,6 juta anak gitu. Nah, selama ini Egan, anak itu kan dianggap paling kuat ya. Artinya jika terinfeksi itu cenderung tidak bergejala gitu, dan kemudian bahkan gejalanya mungkin ringan gitu ya, walaupun ada korban juga gitu ya, tapi kan mereka itu bisa menularkan ke orang tuanya, ke orang dewasa yang ada di sekitarnya. Nah, ini yang perlu diantisipasi. Apalagi kalau kita tahu varian Omicron ini kan daya penularannya kan lebih tinggi dibanding varian-varian yang lain. Jadi perlu kita sukseskan bersama gitu. Karena ya itu mengingatkan kembali bahwa pandemi ini belum selesai loh. Ya kan? Dan apalagi ke depan nih ada liburan Nataru juga gitu ya. Perlu diantisipasi. Jadi semua stakeholder termasuk pemerintah daerah, sekolah, orang tua gitu juga memang harus berperan. Oke, baik. Makanya kita akan ikut dulu paket informasi berikut ini. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia, lindungi anak dari corona. Lindungi anak dari corona. Para ahli kesehatan di dunia sepakat bahwa vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan merupakan cara jitu untuk keluar dari pandemi COVID-19. Di Indonesia pun mulai terlihat nyata hasilnya. Jumlah pasien yang terinfeksi oleh virus itu perlahan menurun seiring dengan berjalannya program vaksinasi dan kedisiplinan warga memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Berdasarkan data Satgas COVID-19, selama periode 3-16 Desember 2021, hanya ada 2.859 kasus positif. Jumlah itu jauh menurun jika dibandingkan dengan data pertengahan 2021. Saat itu, puncak jumlah kasus aktif di Indonesia terjadi pada 24 Juli, yakni mencapai 574.135 dengan angka kematian di atas 35.000 orang per bulan.
Kini, menurunnya jumlah kasus mereka yang terinfeksi tentu menjadi fakta yang menggembirakan. Namun, kenyataan lainnya yang tidak boleh diabaikan, virus itu masih ada dengan berbagai variannya, termasuk Omikron yang belakangan juga terdeteksi di Indonesia. Kendati dampaknya tidak seberbahaya varian Delta, kita tetap mesti waspada. Selain disiplin menerapkan prokes, program vaksinasi pun harus terus digencarkan agar kian tercipta kekebalan komunitas. Pemerintah telah memulai program vaksinasi untuk anak usia 6-11 tahun dengan total sasaran mencapai sekitar 26,5 juta. Program itu secara resmi telah dimulai pada 14 Desember 2021 yang diawali di 3 provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Selanjutnya program itu akan diselenggarakan secara luas dengan menyasar hingga 115 kabupaten kota. Benar bahwa anak-anak juga remaja menunjukkan gejala infeksi COVID-19 yang lebih ringan jika dibandingkan dengan orang dewasa. Mereka bahkan tidak bergejala, tetapi anak-anak bisa menularkan kepada orang lain. Dengan demikian, vaksinasi anak-anak bagian dari upaya menyelamatkan orang tua mereka. Vaksinasi merupakan wujud komitmen pemerintah dalam melindungi warga tanpa kecuali, termasuk anak-anak. Oleh karena itu, para orang tua sebaiknya juga ikut berperan aktif mengajak putra-putri mereka agar mendapatkan vaksin. Langkah itu penting untuk melindungi mereka dari bahaya COVID-19. Selain orang tua, peran guru di sekolah tidak kalah pentingnya dalam menyukseskan program itu. Ingat, virus tidak mengenal jenis kelamin dan usia. Ia siap menggerogoti siapa saja yang berimun lemah. Oleh karena itu, penting bagi anak untuk mendapat vaksin. Tidak perlu khawatir berlebihan, karena menurut Ikatan Dokter Indonesia, vaksin telah melalui berbagai uji klinis, mendapatkan EUA, Emergency Use Authorization dari Badan POM, serta telah melalui kajian ITAGI, Indonesian Technical Advisory Group on Immunization. Kalaupun ada kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI seperti demam, itu ialah sesuatu yang wajar. Ingat, KIPI atau reaksi yang muncul setelah vaksinasi jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan terinfeksi oleh COVID-19 atau komplikasi yang disebabkan virus tersebut. Selain vaksin untuk anak-anak, program vaksinasi untuk orang dewasa, remaja, dan manula tentunya juga harus terus berjalan. Apalagi cakupannya juga belum maksimal. Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19, setidaknya ada 19 provinsi yang capaian vaksinasi dosis lengkapnya masih di bawah 40% seperti yang ditargetkan WHO. Hingga Jumat 17 Desember, 149 juta orang telah mendapat vaksinasi dosis pertama dan 105 juta dosis kedua. Angka itu membuat vaksinasi lengkap atau 2 dosis di Indonesia baru mencapai sekitar 50% dari target yang ditetapkan, yakni 208 juta orang. Oleh karena itu, perlu kerja keras semua pihak, terutama pemerintah daerah, untuk memperluas program itu agar segera tercipta kekebalan komunitas. Jangan ragu untuk menghubungi sentra vaksinasi terdekat bersama putra-putri Anda. Anda bisa menyampaikan pendapat Anda bisa kontak kami di nomor telepon interaktif di 021 583 99100. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, di segmen ini kami telah terhubung dengan Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Dr. Alexander Ginting. Dr. Alex, selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat, Pak Alex. Pak Alex, berkaitan dengan pentingnya vaksinasi untuk anak. Apakah semua daerah di Indonesia sudah bisa langsung memberikan vaksinasi kepada anak usia 6 tahun ke atas? Ya, jadi bahwa yang penting bahwa pemerintah sudah mengeluarkan persetujuan dan kemudian ada legalisasi melalui keputusan Menteri Kesehatan kan, yang seperti yang kita sudah dengar, di mana di situ sudah diatur bahwa vaksinasi anak itu adalah usia 6-11. Dan kemudian di dalam KMK tersebut juga diatur untuk jenis vaksinasinya.
di mana vaksinasi itu sudah disiapkan oleh pemerintah, tetapi juga dibuka ruang untuk jenis vaksinasi lain. Tapi selain itu juga bahwa pelaksanaan keputusan ini juga sudah sesuai dengan rekomendasi dari Komite untuk Vaksinasi ITAGI dan kemudian juga dari Ikatan Dokter Profesi. Jadi artinya ini sudah menjadi satu keputusan yang memang sudah dikerjasamakan, dikoordinasikan dari semua pihak. Dan ini dilakukan bisa di puskesmas, rumah sakit, ataupun di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, seperti pos-pos pelayanan vaksinasi di sekolah, ataupun di satuan pendidikan, ataupun juga di lembaga-lembaga memang yang berhubungan dengan anak. Jadi tentu sudah tempatnya juga memang sudah diatur. Dan kemudian karena ini leading sektornya adalah puskesmas, vaksinator memang sudah ada di sana. Dan pelaksanaan ini juga nanti akan diatur dengan menyesuaikan dengan jadwal dari Dinas Pendidikan ataupun kantor wilayah Kementerian Agama ataupun Dinas Sosial. Karena anak itu tidak selamanya berhubungan dengan Dinas Pendidikan. Ada juga Dinas Sosial, ada juga yang berhubungan dengan Kementerian Keagamaan dengan adanya sekolah-sekolah keagamaan. Dan kemudian pemerintah juga sudah menyiapkan format screeningnya. Jadi ada format screening yang sudah disiapkan untuk harus diisi dulu. Jadi prosedurnya itu sudah ada, mulai dari ruang tunggunya sampai meja 1, screening dan vaksinasi. Dan kalau kita lihat dari formatnya itu artinya untuk level puskesmas ini sudah bisa dikerjakan. Dan kemudian cara pemberiannya juga sudah memang sesuai dengan cara pemberian dewasa. Hanya memang di dalam screening untuk apakah dia eligible untuk divaksinasi atau tidak, ini memang harus dicermati. Misalnya di level suhu, tekanan darah, apakah boleh apa tidak. Dan kemudian apakah si anak dalam keadaan sakit atau tidak, apakah si anak pernah COVID atau tidak. Ini semua harus masuk dalam parameter dalam penilaian. Kemudian keluarga apakah kontak apa tidak. Jadi untuk vaksinasi anak ini tidak boleh keluarga lepas. Jadi keluarga ini harus benar-benar bisa mendampingi dan bisa memberikan kontribusi untuk memenuhi screening yang sudah dibuat. Termasuk juga penyakit-penyakit yang menyertai anak. Misalnya apakah dia gangguan imunitas, autoimun, alergi berat. Ini nggak mungkin bisa disampaikan oleh si anak tersebut. Pak Alex, harus orang tuanya. Ini kan sasarannya mencapai 26,5 juta ya untuk anak berusia 6-11 tahun. Tapi kemudian apabila sebuah daerah ingin menyelenggarakan vaksinasi untuk anak ini, persyaratan bahwa cakupan vaksinasinya untuk dosis pertama harus di atas 70% dianggap bisa menghambat mengenai cakupan vaksinasi untuk anak ini. Bagaimana Pak Alex menanggapi ini? Ya, jadi memang ada target yang harus kita kejar bersama-sama dan kita selesaikan, yaitu bahwa untuk dewasa kita harus memang mencapai vaksinasi tidak hanya di dosis pertama, tetapi di dosis kedua juga. Karena dengan kita menyelesaikan di dosis kedua, tentu ini nanti akan membantu untuk penyelesaian itu di dosis anak. Seperti kita ketahui bahwa untuk vaksinasi ini, untuk di 19 provinsi, capaian vaksinasi dosis lengkapnya masih di bawah 40%. Tapi ini yang harus kita kejar. Tapi ini jangan menghambat untuk tidak tercapainya target pada anak. Jadi oleh karena itu, apakah nanti di daerah kota, di daerah aglomerasi yang memang vaksinasinya pencapaiannya lebih tinggi, ini bisa menjadi prioritas. Tetapi juga di daerah-daerah terpencil, di daerah-daerah kabupaten kota juga harus mencari target agar pencapaian anak ini juga bisa sesuai tanpa mempedulikan apakah vaksinasi kedua untuk dewasa itu belum mencapai di atas 60%. Jadi oleh karena itu ini sesuatu hal yang berbeda dengan target yang memang sasaran yang sudah jelas. Oleh karena itu vaksin untuk anak-anak dan program vaksin untuk dewasa dan remaja ini harus terus berjalan walaupun cakupannya belum maksimal. Jadi cakupan dewasa ini kita kejar terus, tapi cakupan anak ini nggak boleh ketinggalan. Kenapa? Karena kita khawatir anak-anak ini akan bisa juga dilanda oleh COVID bila proteksi dan imunitasnya tidak baik. Memang anak-anak angka mortalitasnya rendah,
tapi morbiditas, angka kesakitan bisa terjadi tinggi pada anak walaupun mortalitas rendah, tapi sekuelnya yang kita khawatirkan. Artinya gejala sisa pada anak yang sakit juga ini membuat aset bangsa juga tidak baik dengan dia sebagai generasi penerus. Oleh karena itu vaksinasi pada anak ini sebagaimana yang sudah diarahkan oleh Bapak Presiden ini harus memang disukseskan. Tentu dengan strategi-strategi yang harus dikerjakan melalui jalur sistem pendidikan, Kementerian Agama ataupun jalur Kementerian Sosial lainnya. Baik, Dr. Alexander Ginting, terima kasih telah bergabung sama kami di editorial Media Indonesia. Selamat pagi, Dr. Alex. Mbak Kania, kalau kita mencermati mengenai pentingnya vaksinasi anak ini, saya khawatir bahwa tidak semua daerah ini bisa maksimal dalam menjalankan vaksinasi anak karena syarat itu tadi, Mbak. Ini kan paling tidak. Tapi tadi sudah disampaikan kan oleh Dr. Alex gitu, akan ada penyesuaian, akan ada pengecualian. Memang akan terus dikejar, tapi jangan sampai itu menghambat begitu ya. Memang kan ada persyaratan sebenarnya yang juga sudah disampaikan oleh Kemenkes kemarin gitu ya untuk vaksinasi anak. Jadi baru bisa dilakukan untuk tahap pertama ini ya. Ini kan artinya berjenjang gitu. Baru akan bisa dilaksanakan di provinsi dan kabupaten kota dengan kriteria cakupan vaksinasi dosis 1 di atas 70% dan cakupan vaksinasi lansia di atas 60%. Tapi kalau mendengar dari pernyataan Dr. Alex tadi ya, segala cara itu perlu diupayakan agar vaksinasi terhadap anak ini ya disukseskan dan dilaksanakan, dijalankan gitu apapun caranya. Mungkin akan ada penyesuaian-penyesuaian, tapi itu strateginya tentu dikembalikan lagi kepada pemerintah begitu. Karena tadi juga yang sudah disampaikan begitu ya oleh Dr. Alex gitu, ada sequel gitu. Jadi artinya memang anak-anak ini juga sudah saatnya diberikan perlindungan maksimal terlepas dari bahwa selama ini mungkin mereka bukan masuk dalam kelompok yang rentan gitu ya, cenderung lebih kuat. Tapi ketika mereka terinfeksi gitu, ada sequel yang kemudian dikhawatirkan gitu, yang bisa kemudian mempengaruhi masa depan anak-anak kita. Sehingga seperti tadi Pak Alex bilang ya, mari kita beri daya upaya maksimal lah gitu untuk mensukseskan ini, termasuk juga peran orang tua tadi juga disoroti ya. Soal screening itu jadi penting loh. Karena soal screening anak ya orang tua yang berperan kan, anak kan tidak tahu gitu ya kondisi badannya sendiri. Mungkin di situ orang tua menjadi penting untuk terus mendampingi dan memberikan informasi yang akurat gitu untuk memastikan keamanannya. Baik, makanya kita jeda dulu, pemirsa yang kemana-mana, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Kita akan mulai menyapa penelpon kita pada pagi ini. Pemirsa, yang pertama ada Pak Ondo Silitonga dari Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Egan. Selamat pagi, Bu Kania. Ya, silakan selamat pagi, Pak Ondo. Ya, pertama izinkan saya mengatakan turut berduka atas RUU TPKS macet lagi. Yang kedua, bravo, akhirnya vaksin untuk anak usia 6-11 tahun dapat dilaksanakan. Ini sangat tepat mendukung pembelajaran tatap muka, juga memperkecil penularan karena anak juga bagian daripada sumber penularan. Dengan demikian herd immunity juga semakin sempurna. Saya menyarankan anak-anak yang divaksin harus tidak terkecuali. Anak yang tidak punya NIK jangan dipersulit. Anak-anak difabel, anak-anak jalanan yang tidak bersekolah, anak-anak di rumah yatim piatu, pesantren, dan juga anak-anak yang di rumah tahanan anak. Lakukan jemput bola kalau diperlukan dalam hal situasi tertentu. Orang tua harus ikut mendukung karena orang tua yang tahu situasi anaknya. TNI Polri juga harus tetap dilibatkan agar pelaksanaan vaksin untuk anak 6-11 tahun ini lebih cepat dan dapat dilakukan segera di semua kabupaten kota di seluruh provinsi. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo dari Bekasi. Selanjutnya ada Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Kevin Egan dan Mbak Kania Sutisnawinata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah vaksinasi untuk anak usia 6-11 tahun mulai dilaksanakan. Karena ini tujuannya melindungi anak kan, dan orang-orang sekitarnya juga dari COVID-19. Sebagai guru saya merasa senang karena pasti belajar tatap muka juga akan lebih aman dirasakan sesuai dengan harapan Bung Kevin Egan tadi kan, anak-anaknya bisa dilepas dengan dengan lebih aman karena ada syarat juga kan bahwa orang-orang yang anak-anak yang bisa divaksin ini, orang-orang di sekitarnya harus sudah
lebih dari 70% menerima dosis pertama dan lansia juga 60%. Jadi caranya juga tadi sudah dikatakan tinggal tiru. Hanya yang perlu diperhatikan untuk anak-anak ini harus disesuaikan dengan vaksinasi lain. Kan ada juga digalakan bulan imunisasi anak sekolah, imunisasi rubella, tetanus, difteri. Nah ini kan harus ada tenggang waktu 2 minggu. Kemudian untuk penyintas anak juga harus 1 bulan setelah kesembuhan. Atau kalau kasusnya berat juga 3 bulan. Nah kemudian juga ada yang harus ditunda kalau masih mengalami demam, batuk, pilek. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. Ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ina dari Cirebon, Jawa Barat. Selanjutnya ada Pak Yunus Luat dari Tanjung Selor, Kaltara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Egan dan Ibu Kania. Ya. Salam sehat selalu untuk seluruh warga NKRI tercinta. Kita bersyukur karena ada kebijakan untuk memberikan vaksinasi kepada anak-anak kita, generasi muda kita, aset kita, supaya mereka akan selamat terhindar dari virus corona, khususnya Omikron yang berbahaya. Nah, kami mohon izin dari pelosok Kalimantan Utara, Tanjung Selor, memberi saran kepada kita, mari kita satukan gerak sehati sepikir untuk melawan Omikron ini dengan cara jangan main-main dengan orang-orang yang dari luar negeri. Karena Omikron ini adanya di Afrika Selatan dan negara-negara lain, tidak ada di Indonesia. Puji Tuhan, alhamdulillah bahwa di Indonesia ini sudah mulai zero, apalagi tempat kami di Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan, sudah zero, aman, level 1 lah. Nah, tapi jangan sampai membebaskan orang masuk begitu saja. Kalau ada yang keluar, dia datang masuk, harus diperlakukan kencang. Dibuatkan tempat khusus bagi dia. 10 hari sampai 14 hari baru boleh keliaran. Dan tetap prokes. Nah, kami berharap cegah penularan varian Omikron ini, kami sarankan, mohon izin, walaupun kami di pelosok, kami terus berbicara untuk kita semua, yaitu dengan cara satu, vaksinasi COVID harus berjalan. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Yunus Luat dari Tanjung Selor, Kaltara. Mbak Kania, kalau kita cermati di telepon kita pada pagi ini semuanya menyambut baik ya mengenai vaksinasi anak apresiasi. ini. Tampaknya memang kesadaran untuk vaksin itu sudah semikian tinggi di Indonesia. Bagaimana Mbak Kania? Iya, seperti yang tadi disampaikan begitu ya. Artinya ini disambut gembira, memang sudah ditunggu-tunggu begitu seperti tadi Egan juga bilang ya, sebagai orang tua gitu punya ingin segera memberikan yang terbaik untuk buah hatinya gitu ya. Termasuk juga upaya vaksinasi ini kan sekarang sudah secara resmi, begitu peraturan, aturan dan lain sebagainya semua sudah dikeluarkan, sekarang tinggal dijalankan gitu ya. Tapi mungkin dari yang disampaikan oleh Pak Ondo tadi begitu ya, sama seperti ketika kita berupaya untuk menjangkau vaksinasi terhadap usia dewasa, usia anak-anak ini juga ada kelompok anak-anak yang memang mungkin tidak punya akses gitu ya, anak jalanan dan lain sebagainya yang tadi disebutkan oleh Pak Ondo. Nah itu memang butuh strategi lanjutan tuh, karena lagi-lagi kan sasarannya 26,5 juta anak ya. Nah, yang sisa ya ini nih yang termarginalkan gitu, yang lain-lainnya itu yang memang juga perlu dipikirkan bagaimana cara mengakses mereka dan supaya tidak terhambat juga. Pemerintah daerah punya peranan penting, orang tua semua punya peranan penting gitu ya. Tapi yang pasti sih ya lagi-lagi gitu ya, tadi kita belum sempat sampaikan juga adalah bahwa ya kita kan masih mau terus berkegiatan ya. Artinya pandemi sampai dengan sekarang belum selesai, virus terus bermutasi, namun kan kegiatan harus bisa jalan terus, termasuk juga pembelajaran tatap muka yang diharapkan gitu ya untuk anak-anak kita yang selama ini sudah hampir 2 tahun kan gitu sekolah dari rumah gitu. Jadi harapannya dengan adanya program vaksinasi ini ya ini salah satu upaya kita tidak hanya untuk mencegah penyebaran virus Omikron, tapi juga supaya kegiatan masih bisa terus berjalan di era new normal ini. Ya, semoga liburan Natal dan Tahun Baru nanti juga tidak dilonjakan lagi begitu ya, Mbak Kania. Baik, kita berharap semoga vaksinasi anak juga berjalan lancar, semua pihak yang berkepentingan betul-betul maksimal menjalankan perannya. Terima kasih Mbak Kania telah bergabung sama kami pada pagi hari ini. Sama-sama Egan.
Selain vaksin untuk anak-anak, program vaksinasi ini untuk orang dewasa, remaja, dan manula tentunya juga harus terus berjalan, apalagi cakupannya juga belum maksimal, sehingga perlu kerja keras semua pihak, terutama pemerintah daerah untuk memperluas program vaksinasi agar segera tercipta kekebalan komunitas. Jangan ragu untuk menghubungi sentra vaksinasi terdekat. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial Media. Selamat pagi. Metro TV.